Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pembelajaran atau learning journal tentang materi pelatihan dasar CPNS tahun 2026, Agenda 3, yaitu Manajemen dan Smart ASN. Pada Agenda 3 ini, video suaranya adalah Bapak Kapten Infantri Winarto. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama, akan saya mulai learning journal hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Eka Febrianti, ahli media kebidanan, dengan nomor induk pegawai 1997 0213 2025 06 2001. Nomor siswa 26099, gelombang 3, kelompok 1. Baiklah, yang pertama adalah manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa itu jenis ASN? Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil, dan 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Adapun fungsi ASN tersebut adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Selanjutnya, tugas dari ASN itu apa? ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa saja hak-hak dari ASN? Yang pertama ada gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selain hak, adapun kewajiban dari ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Smart ASN. Apa itu Smart ASN? Smart ASN merupakan konsep pengembangan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, berwawasan global, menguasai teknologi informasi, serta memiliki karakter dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan era digital dan revolusi industri. Smart ASN tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga adaptif terhadap perubahan, inovatif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Literasi dasar ASN. Dalam menghadapi perkembangan zaman, ASN dituntut untuk memiliki literasi dasar yang kuat, yaitu literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Literasi digital mencakup kemampuan memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi, informasi, serta bijak dan bertanggung jawab. Literasi teknologi berkaitan dengan kemampuan memahami cara kerja teknologi dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja. Sedangkan literasi pada manusia menekankan pada kemampuan komunikasi, kolaborasi, empati, dan kepemimpinan. Karakteristik utama Smart ASN meliputi yang pertama, integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing, keramahan dalam pelayanan, kemampuan networking, serta jiwa entrepreneurship. Tujuan dari penerapan Smart ASN adalah mendukung terwujudnya birokrasi yang berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi ASN harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, pembelajaran mandiri, serta adaptasi terhadap perubahan kebijakan dan teknologi. Selama mengikuti pembelajaran Agenda 3, itu pengalaman yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana aparatur sipil negara dikelola secara sistematis melalui manajemen ASN. Materi ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana ASN harus dikelola berdasarkan sistem merit. Dari sisi substansi materi, saya memahami bahwa manajemen ASN mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, hingga pemberhentian. Semua proses tersebut harus dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, konsep Smart ASN juga menjadi wawasan baru yang sangat relevan dengan perkembangan zaman. Smart ASN bukan hanya ASN yang pintar secara akademik, tetapi ASN yang adaptif terhadap perubahan teknologi, memiliki literasi digital yang baik, mampu berpikir kritis,
kreatif, inovatif, serta mampu bekerja kolaboratif. Saya juga tersadarkan bahwa di era transformasi digital ini, ASN dituntut untuk memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi, wawasan global, kemampuan komunikasi, serta karakter yang berintegritas dan berlandaskan nilai berakhlak. Hal yang menjadi eye-opener bagi saya yaitu mengenai digital skill dan digital safety, karena dua hal tersebut berkaitan sangat erat dengan tugas dan tanggung jawab saya di unit kerja saat ini. Ada 4 pilar literasi digital yang perlu dipahami oleh seorang ASN. Yang pertama, digital skills. Yang kedua, digital ethic. Yang ketiga, digital safety. Yang keempat, digital culture. Pilar ini bertujuan membentuk masyarakat yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital, serta menjunjung nilai kebangsaan. Digital skills atau kecakapan digital merupakan kemampuan teknis untuk memahami, menggunakan, dan mengoperasikan perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, serta platform digital lain dalam kehidupan sehari-hari seperti mengedit konten, menggunakan media sosial, dan menggunakan aplikasi perkantoran lainnya. Yang kedua, digital ethics atau etika digital merupakan etika dalam berinternet yang menekankan pada perilaku sopan, bertanggung jawab, dan menghormati pengguna lain. Ini termasuk menghindari berita palsu, ujaran kebencian, serta menghormati hak cipta. Yang ketiga ada digital safety atau keamanan digital, yaitu kemampuan untuk melindungi data pribadi, privacy, dan keamanan perangkat dari ancaman cyber seperti peretasan, phishing, cyberbullying, dan pencurian identitas lainnya. Dan yang keempat, digital culture atau budaya digital, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan membangun wawasan kebangsaan di ruang digital. Ini mencerminkan aktivitas yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam penerapannya di lingkungan kerja saya, Smart ASN sudah berjalan cukup baik, seperti mengoperasikan aplikasi keuangan seperti Sakti, Simponi, Gaji Kita, dan pengelolaan anggaran lainnya. Dan dari aspek digital safety juga sudah diterapkan dengan cara menggunakan password yang kuat dan tidak membagikannya kepada orang lain. Pembelajaran ini membuat saya semakin memahami bahwa ASN adalah profesi yang menuntut tanggung jawab yang besar, manajemen ASN yang baik, dan menciptakan birokrasi profesional dan berdaya saing. Sedangkan Smart ASN adalah kunci dalam menghadapi tantangan global di era digital. Saya berkomitmen untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, serta menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian, Learning Journal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.